Sumber daya genetik adalah terbentuknya basis fisik hereditas yang menyediakan keanekaragaman genetik pada populasi atau spesies. Isantono dan Raharjo 2016 menyatakan bahwa sumber daya genetik yakni terdiri atas plasma nutfah tanaman, hewan, dan substansi pada kelompok makhluk hidup, serta merupakan sumber keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk membentuk jenis unggul atau kultivar yang baru. Sumber daya genetik hewan atau SDGH adalah hewan atau material genetiknya yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial yang dapat dipergunakan untuk menciptakan rumpun atau galur baru. Sumber daya genetik hewan ini tidak termasuk ikan atau material genetiknya. Indonesia merupakan suatu negara dengan kepemilikan sumber daya genetik hewan untuk pangan dan peternakan yang sangat besar. Berbagai SDGH asli dan lokal sudah sejak lama ada yang menjadi bagian besar dari agroekosistem yang ada. SDGH asli dan lokal memiliki peran strategis dalam pembangunan pertanian nasional. Sumber daya genetik ternak nasional adalah sumber utama penghasil pangan protein hewani masyarakat. Selain itu, pemberian nilai ekonomi, kesehatan, pengetahuan, pendidikan, sosial, adat, budaya, norma, dan etika. Sumber daya genetik hewan dapat dimanfaatkan dalam bidang industri dengan berbagai kendala yang dihadapi melalui adaptasi. Selain memiliki nilai konservasi yang sangat berharga, sumber daya genetik hewan juga memiliki nilai ekonomi yang tidak terhingga guna meningkatkan kesejahteraan petani maupun peternak. Manfaat potensi biologis dari sumber daya genetik hewan sangat bervariasi antar jenis ternak. Misalnya saja pada hewan ternak sapi. Jenis sapi PO atau peranakan ongole atau sering disebut sebagai sapi lokal atau sapi Jawa memiliki calf growth pada peternakan rakyat antara 36% hingga 59%. Calf growth adalah presentase sapi betina dewasa yang melahirkan pada tahun berjalan dari total populasi sapi betina dewasa pada tahun tersebut. Salah satu jenis sapi lokal yang sudah dipelihara secara turun-temurun selama ratusan tahun oleh masyarakat Indonesia adalah sapi Pasundan. Sapi ini juga dijadikan sebagai salah satu sumber penghasilan dan penghidupan masyarakat. Sapi Pasundan berasal dari hasil persilangan antara Bos Sundaikus atau sapi Bali dengan sapi Jawa, sapi Madura, dan sapi Sumba Ongole yang telah beradaptasi lebih dari 10 generasi. Hal ini diketahui karena terdapat gen khas sapi Bali, sapi Sumba Ongole, dan sapi Madura pada sapi Pasundan. Sebagai ternak lokal, tentu sapi Pasundan memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh sapi lainnya yang sudah lama hidup di lingkungan tropis. Sapi Pasundan memiliki karakteristik mudah beradaptasi terhadap perubahan cuaca. Hal ini memberikan efek positif karena sapi tidak mudah stres dan peluang karkas yang dihasilkan juga tinggi, yakni 50% dengan bobot tubuh berkisar 300 sampai 350 kg dan mempunyai potensi untuk menghasilkan daging dengan kualitas premium. Sumber daya peternakan, khususnya sapi potong, merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable dan berpotensi untuk dikembangkan guna meningkatkan dinamika ekonomi. Sapi Pasundan dimanfaatkan dalam bidang industri sebagai sapi potong yang menghasilkan daging berkualitas premium. Investasi pada industri penggemukan, pemotongan, dan pengolahan sapi Pasundan pada dasarnya tergantung pada sistem produksi. Namun demikian, sistem produksi di setiap wilayah belum terpetakan secara baik, terutama untuk wilayah pembibitan, wilayah penggemukan, wilayah campuran, dan wilayah pembesaran. Oleh karena itu, kendala utama dalam investasi di berbagai industri sapi potong belum dapat tergambarkan dengan baik. Terdapat 3 pelaku investasi dalam pengembangan agribisnis sapi potong, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Selain dimanfaatkan sebagai penghasil daging, umumnya sapi-sapi lokal lainnya juga dimanfaatkan sebagai sapi perah penghasil susu segar oleh bidang industri. Sapi perah berbeda dengan sapi pedaging. Biasanya, sapi perah bisa menghasilkan susu sepanjang hidupnya. Selain rasanya yang lezat, susu sapi juga menyehatkan karena mengandung lemak dan laktosa. Selain untuk diminum, susu sapi juga bisa diolah menjadi berbagai bahan produk seperti keju, susu kental manis, susu bubuk, mentega, yogurt, atau es krim. Ayam merupakan hewan unggas yang seluruh bagian tubuhnya bisa dimanfaatkan manusia. Maka dari itu,
Industri peternakan ayam di Indonesia sangat berkembang pesat dan tersebar di seluruh daerah. Pemanfaatan sumber daya genetik ayam untuk industri peternakan bisa dibagi menjadi dua, yaitu peternakan untuk ayam petelur dan ayam pedaging. Usaha sektor peternakan ayam petelur merupakan bidang usaha yang memberikan peranan sangat besar dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani dan berbagai keperluan industri. Protein yang terdapat pada telur memiliki fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari manusia karena mengandung berbagai asam amino yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kecerdasan manusia. Sampai saat ini, masyarakat di Indonesia sangat gemar mengonsumsi telur ayam karena rasanya yang enak serta kandungan proteinnya yang tinggi, yaitu sekitar 13-14%. Selain ayam petelur, industri peternakan ayam pedaging atau broiler juga sangat dikembangkan oleh masyarakat kita. Hal ini disebabkan ayam pedaging memiliki keunggulan yaitu pertumbuhan yang cepat, produksi daging cukup tinggi, siap dipotong pada usia relatif muda, dan menghasilkan daging yang berserat lunak. Kunci sukses industri pemanfaatan sumber daya genetik untuk peternakan ayam yaitu harus ditunjang dengan kemampuan manajemen yang baik, mulai dari manajemen produksi, keuangan, sumber daya manusia, hingga manajemen pemasaran. Domba merupakan salah satu jenis ternak yang sangat potensial untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Mengingat, daging domba mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat dan agama khususnya di Indonesia. Domba juga menghasilkan susu yang dapat dimanfaatkan dalam sektor pangan sebagai minuman bernutrisi tinggi, serta dalam sektor industri sebagai bahan utama kosmetik untuk kesehatan kulit. Selain daging dan susu domba, wool domba juga dapat dimanfaatkan dalam sektor industri sebagai bahan sandang dengan kualitas tinggi. Wool domba merupakan serat yang diperoleh dari rambut halus domba. Wool domba banyak ditemui pada peternakan domba yang bergerak di sektor penggemukan. Biasanya, sebelum dilakukan penggemukan, domba akan dicukur woolnya. Perbedaan genetik domba dapat mempengaruhi tipe dan kualitas wool. Jenis domba lokal yang umum diternakkan di Indonesia adalah domba Batur dan domba Garut. Domba Batur adalah bangsa domba tipe wool halus, sedangkan domba Garut adalah bangsa domba tipe wool kasar. Domba Batur mempunyai wool keriting halus berbentuk spiral berwarna putih yang menyelimuti tubuhnya. Sedangkan domba Garut memiliki produksi wool yang rendah karena pertumbuhan woolnya lambat. Selain itu, wool domba Garut kualitasnya rendah karena pertumbuhan wool kasarnya lebih dominan dibandingkan dengan wool halusnya. Pemanfaatan wool domba biasanya digunakan sebagai bahan sandang dengan cara dipintal maupun ditenun. Wool domba dapat dimanfaatkan menjadi berbagai produk dengan nilai jual yang tinggi. Produk yang dapat dihasilkan dengan bahan wool domba adalah souvenir, boneka, bantal, kasur, selimut, hingga papan partikel.